Oke, kita akan persiapan nanti kita masuk dulu. Kita akan belajar di dalam khotbah Tuhan Yesus yang paling mudah dan juga yang paling sangat kita kenal ya dalam kehidupan kita sehari dengan cara memberikan khotbah perumpamaan. Mari kita masuk. Begitu sabarnya dan begitu baiknya Engkau Tuhan, sehingga menjelaskan kepada kami firman yang kekal, yang sulit, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, akhirnya bisa kami tangkap. Dan kami bisa mengimaninya. Karena bahasa yang dipakai, komunikasi yang dipakai, dan yang diberikan, serta dianugerahkan pada kami adalah komunikasi yang sangat kami kenal. Bahasa yang kami dengarkan juga bahasa sehari-hari yang kami juga alami. Tuhan pimpinlah kami supaya kami bisa bukan hanya mengerti perumpamaan ini, tetapi kami bisa mengerti hati Tuhan, kedalaman hati Tuhan, dan pengertian serta pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap firman akan membangun dan akan menghidupkan roh kami, dan setiap firman akan menumbuhkan baik iman kami, pengertian kami, ataupun hati nurani kami untuk semakin indah di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, memberikan pencerahan dan mencerahkan hati kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang berdalih, yang beralasan, yang mencari terus hal-hal yang mungkin menutupi akan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hati kami, untuklah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Oke, kita akan melihat di dalam kitab Lukas ya. Ini kita belajar seri perumpamaan. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Ada satu perumpamaan di atas perumpamaan yang kita bahas ini, yaitu di ayat 7, tempat yang paling utama dan tempat yang paling rendah. Ini sebenarnya singkat ya, singkat tetapi cerita ini kecil, ringkas, maknanya sangat memukul hati kita. Kenapa? Karena banyak orang itu selalu memandang dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain ataupun daripada pandangannya sendiri. Jadi di dalam ilmu jiwa itu disebut sebagai orang yang minder, orang yang menarik diri dari dunia, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai orang yang hermit. Nah, orang hermit itu sekarang jadi di Jepang namanya hikikomori. Orang-orang yang punya dunia sendiri dan yang berada di satu tempat dan main komputer dari sejak kelas SD sampai dia kuliah, sampai dia mati di tempat yang sama dan mati dalam keenakan main game. Di Jepang itu 1 tahun yang mati karena main game itu sekitar hampir 5-10 orang. Ya, dalam waktu beberapa akhir-akhir ini. Bukan hanya di Jepang, di China juga ada, dan di negara-negara maju juga ada, dan di Indonesia banyak. Di Jakarta, dan di Bandung ada. Dan sudah ada yang sudah konseling. Jadi anak kecil yang umur SD itu bisa nggak mau makan, nggak mau minum, maunya apa? Main game. Itu sudah kita ngomong, itu orang yang sudah gila game. Dan kita mungkin mengolok-olok orang seperti ini, dan kita punya dosa yang sama, kecanduan yang sama. Dan apapun yang bukan menyenangi Tuhan, semua itu adalah berhala kita. Apapun. Kita suka apapun yang melebihi kita menyukai Tuhan, itu berhala semua. Ya, kita harus belajar baik-baik. Tapi semua yang Tuhan anugerahkan pada kita, sukacita, kesenangan, dan itu juga diperuntukkan pada Tuhan, itu menjadi satu sukacita yang kudus sebenarnya. Ya, kita belajar ini. Nah, kita diajar yang pertama adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam kerendahan hati di segala tempat dan di segala peristiwa, dan khususnya waktu kita diundang orang.
Saudara, kalau kita diundang orang, kita harus menempatkan diri, bukan menempatkan diri walaupun jabatan kita itu tinggi, walaupun kedudukan kita tinggi, kita diminta oleh Tuhan untuk menempatkan diri yang terendah. Nggak boleh. Karena saya pejabat. Karena saya ini seorang yang tokoh agama. Gitu kan. Saya seorang yang presiden. Gitu. Nah, saudara, segala sesuatu itu ada tempatnya, ada waktunya, dan ada aturannya. Tetapi Tuhan Yesus meminta orang yang rendah hati itu selalu menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Jadi bukan di tempat yang paling depan gitu kan, yang dilihat orang. Setelah itu, padahal dia bukan yang di depan dan diusir oleh tuan rumah. Ini bukan tempat kamu. Loh kan saya orang penting. Iya, tapi ini untuk sahabat saya. Silakan kamu pergi ke belakang. Nah, perasaan malu sebagai orang Timur, kalau kita dipermalukan di depan orang dan kemudian kesombongan kita itu dibongkar, itu malunya luar biasa dan seumur hidup ingat terus. Saudara, kita coba pikir sekarang ini, dosa apa yang kita ingat? Yang sampai hari ini kita tuh sepertinya segar terus. Dosa berkaitan dengan perasaan malu. Perasaan malu. Perasaan malu itu sebenarnya adalah saudara tirinya rendah diri. Masih kakak tuanya dari sombong. Rendah diri dan sombong itu setali tiga uang, seperti koin yang nggak bisa dipisahkan. Orang yang rendah diri itu orang yang tinggi hati. Orang tinggi hati, dia pasti akan menempatkan dirinya itu rendah diri. Rendah dirinya bukan rendah hati, bukan. Nah, kita belajar ini. Jadi Tuhan Yesus meminta kita supaya kita tahu tempat kita di mana. Orang anak yang sulung dengan anak yang bungsu. Perhatikan, waktu orang bertobat, itu selalu menempatkan diri sebagai orang yang paling bawah. Dalam segala hal. Jadi kalau saya di kerjaan gitu, atau saya dipanggil orang apapun gitu ya. Saudara lihat, kenapa kita kalau sekolah teologi di asrama itu, kita tidak boleh berada di tempat yang tinggi. Dan apapun yang ditugaskan, ngosek WC pun harus mau. Kenapa? Karena kamu tempatnya itu harus tahu. Kalau nggak siap, jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi pendeta, jangan jadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kamu menempatkan diri di atas, kamu di bawah, padahal kamu adalah melayani. Melayani itu di bawah. Betul ya? Namanya pelayani di mana? Kalau orang Jawa dulu itu senang saya. Senang apa? Tuannya, juraganya itu duduk. Nah, biasanya pembantunya itu di bawah, ya kan? Masih ingat ya? Kan duduk di bawah gini kan? Izin dorong dan melayani dia. Jadi orang yang berkedudukan yang sangat tinggi, bahkan kita sebut Allah kita sendiri pun di tempat yang tinggi, bagaimana dia melayani di tempat paling rendah? Bagaimana dia lahir di tempat yang paling tanda petik jorok? Dan bagaimana dia mengorbankan diri di tempat yang paling mengerikan, Bukit Tengkorak? Dan itu Allah kita. Allah pun menempatkan diri paling rendah seperti itu dan di tempat di mana neraka ada, hukuman ada, dosa ada, dan yang paling mengerikan itu dia ada di sana. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini dan kita membaca Lukas 14 ayat yang ke-15, nah baru kita mendapatkan hati yang kuat. Karena kita sudah pada dasarnya siapa diri kita. Dan waktu diundang Tuhan, jangan beralasan. Orang beralasan itu namanya orang sombong. Yang tidak mementingkan Tuhan, mementingkan diri sendiri. Oke ya, kita lihat di sini. Perumpamaan tentang orang-orang yang bergalih. Mendengar itu, Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Setelah perjamuan kerajaan Allah ini bukan hanya diajarkan dalam perjanjian baru. Yesaya mengajarkan, Yeremia mengajarkan, dan bahkan beberapa waktu sebelumnya, termasuk pada zaman Abraham dan semuanya, itu berkaitan dengan perjamuan dan menjamu. Betul ya? Malaikat datang bagaimana? Abraham menjamu malaikat dan dia
memasak dan melayani malaikat. Dan di situ ada Yesus sendiri di tengah-tengah. Jadi ada 3 malaikat. Dan di tengah-tengah malaikat Yahweh, Yesus. 2 malaikat berangkat hancurkan Sodom Gomora, dan 1 masih tinggal. Dan berbicara dengan Abraham. Dan malaikat inilah yang mendatangi langsung di mana Sarah waktu tidak percaya, dan dia mengatakan saya ini mandul, menopause, sudah nggak bisa punya anak, sudah tua lagi, kongkotan gitu kan. Dan malaikat ini mendatangi, kamu tertawa enggak? Kamu tertawa, saya tahu, jangan mempermainkan saya. Saya ini penciptamu. Nggak percaya dia bisa punya. Dan dikatakan tahun depan persis sama, saya nanti kembali kamu. Amin, mempunyai. Dan dikatakan di situ, malaikat itu mendatangi Sarah, dan dia, tanda petik, seperti Maria didatangi Roh Kudus, sama dengan waktu Yesus mendatangi Maria, dan dia memberikan rahimnya 1 bayi. Sebenarnya itu ada dalam kitab Kejadian. Di dalam bahasa Indonesia enggak begitu terlihat, tapi di dalam bahasa aslinya dan orang-orang Yahudi itu tahu persis. Dan itu ada kitab-kitab yang juga menyandingkan semua dengan kitab kita yang ada Talmud, ada Midras dan semuanya, atau Mishnah. Setelah itu semua yang tidak tercatat dalam Alkitab, tradisi-tradisi itu yang ada ribuan tahun dan dari omongan. Termasuk tadi yang saya beberapa cerita itu. Oke, kita lihat ini. Jadi begitu dijelaskan tentang perjamuan, itu artinya apa? Bahwa Allah sedang membuka satu sukacita, satu kemenangan, dan satu persekutuan dengan manusia. Dan tidak boleh orang menolak. Karena yang memanggil Tuhan. Yang menawarkan, yang mengundang Tuhan. Undangan Injil bukan undangan seperti kita mengundang orang. Ayo mau datang nggak? Mau percaya nggak? No. Saudara, saya baru memikirkan, kenapa sih pendeta mau? Siapa percaya Tuhan Yesus? Kalau nggak percaya, aduh sayang kamu. Itu sebenarnya tidak Alkitab bilang. Kok seperti itu? Percaya Tuhan dan kamu tidak percaya, kamu bertanggung jawab terhadap hidup, mati hidupmu, semua di dalam jawaban yang ada. Bukan mau percaya nggak? Jangan gitu. Percaya loh. Saudara, nggak ada seorang nabi yang berkata seperti itu. Tapi sekarang ini banyak hamba Tuhan itu Injil jadi seperti ditawarkan kayak roti kue-kue gitu. Saudara baca nabi-nabi nggak ada yang pakai teknologi terus metodologi seperti sekarang ini. Ya, betul-betul memalukan sebenarnya. Oke, ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Nah, perhatikan, undangan. Sudah diberitahu, sudah diundang, sudah dikasih surat undangan, sudah tahu waktunya, sudah diatur, sudah tahu persis, dan mereka bisa mengatur hidupnya sendiri-sendiri. Betul kan? Karena sudah tahu, dan sudah diundang, sudah tepat, dan siap, ready semua. Katakan di sini, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, jadi dari sudut pandang persiapan Allah, semua sudah lengkap, ketetapan Allah, rencana Allah sudah berjalan dengan baik, dan tidak ada yang tidak berhasil dan tidak ada yang gagal. Semua rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Pak, kenapa saya gagal? Itu rencanamu, bukan rencana Allah. Kita lanjutkan. Yang lain berkata, aku telah membeli, yang 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Jadi ada 3 macam manusia. Ya, minta maaf dan minta excuse. Ya, minta dimengerti atau dimaafkan. Mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama, perhatikan. Berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, memeriksanya. Aku minta dimaafkan. Ini
Karena apa? Bisnis. Repot saya. Minggu tuh saya kerja. Minggu tuh rame-ramenya. Hari Minggu itu hari cuan yang besar. Tauke itu. Juragan itu. Itu hari Minggu tuh menutup hari yang lain. Paling rame kalau di mall-mall Minggu, Pak. Disuruh tutup. Waduh, rugi. Betul ya? Saudara, di Israel nggak ada toko apapun di hari Sabat yang buka. Saudara nggak percaya ke Israel sampai hari ini. Mengapa mereka taat dan mengapa mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang pintar, bangsa yang memimpin bangsa lain dalam otaknya, dalam pikiran semua itu Israel nomor satu semua. Kenapa? Nah, kita nggak melihat ketaatan mereka sampai hari Sabat pun mereka taat. Kita, ya Tuhan, kan saya butuh makan. Kan saya butuh hiburan. Waktu adanya tuh kita Senin sampai Sabtu kerja, Senin sampai Sabtu sekolah. Adanya Minggu. Jadi ya Tuhan, kan Tuhan ngerti, Tuhan baik kan. Maafin ya, nggak ke gereja dulu. Kemana? Main ke Ciwidey. Salah nggak? Ini bukan soal salah atau enggak, saudara. Ini soal perkara hati kita dengan Tuhan. Suatu hari, waktu anak saya masih kecil, tanya, kenapa sih kita mesti ke gereja terus? Itu teman saya itu main terus. Dia Kristen juga, atau karena papa pendeta? Atau karena papa jabatannya pendeta, hingga papa nggak boleh keluar-keluar? Bukan. Bukan soal pendeta. Ini soal ibadah persekutuan kita. Jika kita hanya 1 hari saja, dengan waktu cuma tidak lebih 2 jam saja, kita sudah keberatan. Soalnya, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Gombal. Gombal ini kiyok. Apanya kamu mengasihi Tuhan? Nyanyi gampang. Aku mencintai Engkau Tuhan segenap hati jiwaku. Begitu ada cuan besar, kau cintai cuanmu. Kantong. Kan gitu. Saudara coba bandingkan Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, dia mau rela menderita, dia mau mati, dia mau dikebukin seperti itu. Terus kita ngomong kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ya. Terus kamu tak layani. Kapan kamu layani saya? Sorry Tuhan. Sibuk. Malu nggak kita? Dia tuh rela datang dari tempat maha tinggi, ditinggalkannya tempat maha kudus, masuk di dunia ini menjadi manusia. Wah, saudara. Makan perasaan kalau kita ngomong. Allah itu menjadi manusia, perasaan ilahinya itu dikoyak-koyak. Karena kenapa? Dableknya manusia. Ya, kita lanjutkan. Alasan pertama, membeli ladang. Yang pertama. Dan dia mengatakan, saya harus mengeceknya. Nah, saudara perhatikan. Alasan yang ada di sini itu not relevant, unrelevant. Kenapa tidak relevan? Orang beli baru diperiksa. Nah, itu kamu alasan. Nggak mungkin. Kamu sebelum beli, teliti dulu tanahnya gini-gini. Oh, berapa luasnya? Apa yang pasti gitu kan? Tapi kepada Tuhan, dia memakai alasan tanah itu dan kemudian berbohong. Berbohong. Wah, saya belum periksa. Pikir Tuhan nggak tahu. Kalau kamu orang kaya, kamu bisa perintahkan orang semua, bisa periksa semua satu persatu. Hanya karena mau alasan. Saudara, dosa pertama kali, teknologi avoiding. Metodologi yang digunakan adalah apa sih? Oleh Hawa. Excuse. Nah, karena saya dicobai, karena ulah. Yang laki-laki yang ada, karena Hawa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita excuse.
Yang nyalakan siapa? Nyalakan semua yang ada. Anak kecil kan gitu kalau jatuh dalam dosa. Pernah saya lihat anak kecil jatuh. Wah, heran saya lihat anak kecil gitu. Dia kepleset. Saudara, padahal nggak ada perkara dengan anjingnya. Yang ditendang anjingnya. Waras nggak? Dia kepleset, terus di situ ada anjing. Anjingnya tendang. Anjingnya salah nggak? Enggak. Kenapa kamu tendang anjing? Jengkel saya. Loh, anjingnya nggak salah. Kenapa kamu tendang? Untung anjing nggak punya perasaan seperti manusia. Kalau punya, digigit kamu. Beralasan. Tapi nggak relevan. Dan nggak relevan itu artinya tidak tepat. Dan kamu memelintir. Sehingga kamu menjadi orang yang punya bibit munafik. Kemunafikan itu adalah lahir dari berdalih. Benih-benih munafik itu. Karena kita menutupi diri. Dan beralasan, cari-cari alasan, supaya apa? Supaya bisa dimaafkan. Dimaklumi, dimengerti, dan semuanya. Dan kenyataannya, hampir semua kita mengalami dan pernah menjalani. Maksud saya, dosa ini tidak ada orang kebal. Mau pendeta sehebat apapun, jatuhnya sama. Di dunia ini nggak ada orang suci kecuali Tuhan Yesus. Saudara pegang baik-baik omongan. Dan tidak boleh ada orang menjadi figur pendeta siapapun kecuali Tuhan Yesus. Saudara, figur kita hanya Kristus. Nggak ada manusia yang bisa jadi figur. Wah, saya senang pendeta ini, pendeta ini. Kamu nggak tahu. Tuhan tahu dosanya itu menjijikkan sekali. Apalagi kita yang biasa. Seorang imam didakwa iblis pun keok. Imam besar Yosua didakwa iblis. Nggak bisa ngomong, nggak bisa membela diri, dan itu benar semua apa yang dilakukan. Nah, saudara, kita lihat alasan kedua. Perhatikan. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Sama kejadiannya. Jadi saudara, yang pertama itu beli tanah untuk usaha, untuk bisnis, dan kemudian nggak boleh katakan secara modal dan investasi. Yang ini adalah untuk bergeraknya semua investasi. Karena lembu itu untuk bergerak garap sawahnya. Kalau tadi kan tanahnya. Ini yang garap sawahnya. Dan dikatakan, oh aku belum coba. Beli lembu kok seperti dalam karung. Milih presiden kok seperti dalam karung. Milih presiden itu yang tepat. Ya kan? NKRI. Saya tidak promo presiden ya. Yang orangnya itu setia pada Pancasila. Yang tidak pro dengan para radikal. Hidupnya itu Pancasilais dan betul-betul memperhatikan rakyat. Nah itu nggak usah banyak-banyak. Langsung tahu semuanya. Siapa presiden yang terbaik. Udah tahu kita. Kenapa? Sudah ada semua. Syaratnya semua sudah ada. Dan orang kedua ini beralasan apa? Aduh, saya baru lembu. Beli lembu 5 pasang lagi. Wah, saudara, 1 lembu itu mahal. Ini sepasang lagi. 5 lagi lembunya. Luar biasa ya. Ini orang-orang kaya ini. Dan beralasan, aku belum mencobanya. Nah, saudara, saya tidak cerita tentang apa arti mencobanya. Saudara, artinya apa? Dia tidak pernah mencobanya apa? Sampai, oh ini kekuatan lembunya seberapa sih kalau dia begini. Dan dia tes semua. Dan itu sudah dilakukan semua. Dan untuk alasan kepada pengundangnya, kepada Tuhan, dia pakai alasan apa? Oh ya ini belum di belakangnya. Dan saya belum melakukan. Padahal dia sudah lakukan semua. Dan tidak mungkin orang beli lembu nggak dicoba. Iya kan? Saudara, kalau saudara beli mobil, Pajero, Fortuner, Mercy, nggak mungkin saudara mobilnya datang. Oh ini mobilnya, pintunya gimana? Nggak mungkin. Saudara sudah pasti teliti jalannya, fasilitasi apa, ini duduknya gimana? Luar biasa, bisa buka tingkapnya di atas kapnya gitu kan? Dan fasilitasnya, tahu semua.
Nggak mungkin orang beli mobil semahal itu datang, lu mau beli? Kok baru tahu saya? Nggak mungkin. Jadi ini unreasonable dan tidak masuk akal. Alasan-alasan nggak masuk akal. Perhatikan, ya. Nanti saya bahas tentang perjanjian lama sedikit. Kita lanjutkan. Nah ini yang ketiga. Yang lain lagi berkata, nah ini lebih parah, saudara. Apa dikatakan? Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Lagi bulan madu, lagi manis-manisnya. Terus ditawari datang, oh nggak bisa, nggak mau saya. Kenapa? Dikatakan baru kawin. Jadi tadi adalah bisnis, investasi, bagaimana pekerjaan semua bergerak luar biasa, dan sekarang ini sudah puncaknya apa? Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita kasih, menjadi alasan bagi kita untuk menolak Tuhan. Membandingkan prioritas kerajaan Allah dengan prioritas kamu mencintai, mengasihi orang yang paling kamu kasih, cintai, yaitu istri atau suami. Barang siapa yang melayani aku, yang mengikuti aku, tetapi masih tidak meninggalkan bapaknya, ibunya, dan semua kekayaan, semua dunia ini, engkau tidak layak ikut aku. Dan Tuhan katakan itu. Saudara, ikut Tuhan gampang nggak? Nah, saudara, nggak mungkin jika kamu pegang dunia, pegang semua yang alasan ini. Nggak mungkin. Tapi kalau kamu percaya dan beriman pada Tuhan, wah, itu paling melegakan. Melayani dengan satu sukacita dan kebebasan yang luar biasa. Kegembiraannya tuh, nah saudara mungkin belum pernah melayani seperti itu. Bahkan kesedihan, kesulitan yang ada dalam seluruh hidup kita, dalam pelayanan kita, keluarga kita, itu tidak bisa membuat sukacita kita bersama dengan Tuhan itu hilang. Ada satu orang yang tanya, Pak, kenapa sih Bapak ini kok nggak pernah mengeluh capek, terus ya mungkin stres gitu kan. Saya katakan, nggak ada orang nggak capek, nggak stres, nggak ada. Tetapi saya beritahu, untuk siapa kita kerjakan? Saudara, saya pernah ilustrasi teman saya sendiri. Ya. Waktu itu masih kelas 3 SMP. Dia sedang membuat, ini cewek. Kalau dia mau punya pacar tuh seperti Andy Lau. Karena waktu itu kan serial Siapa Yang Hong kan lagi rame. Tahu ya, Burung Raja Wali, Yoko gitu kan. Wah, dia pengennya laki-laki itu yang tampan, ganteng seperti Andy Lau loh. Kalau sekarang mungkin kita BTS gitu kan, Korea kan, modelnya itu kan maunya seperti itu. Dipilih ini wajahnya seperti ini, semua angan-angan itu. Saudara, setelah ketemu dan setelah menikah, dapatnya apa? Orangnya gendut. Dan mukanya jelek. Tapi kaya. Terus saya tanya, gimana cita-citamu dulu? Malu dia. Jangan ingetin dong. Jangan di depan kamu saya. Loh, kamu kan, dulu kan saya datang aja kamu tutup sebelah mata. Nah sekarang saya dibandingkan suamimu, lumayan saya. Ya walaupun dia kaya, saya juga nggak miskin. Gitu kan. Dia punya pabrik, saya juga punya pabrik. Gitu kan. Pabriknya apa saya. Dan waktu saya, kenapa kamu pilih dia? Dia ngomong gini, kalau dia ngomong itu, saya itu tenang. Jadi seorang cewek itu bukan karena manusia dempal, kayak adirai, bukan itu yang disenangi perempuan. Yang laki-laki belajar baik-baik, ini Nathanael khususnya. Ya kan? Kenapa? Karena perempuan nggak melihat itu, saudara. Perempuan itu melihat, nih, suara yang tenang. Wah, jatuh cinta. Jangan praktekin ya. Terus pura-pura suara tenang.
Gimana? Jangan. Nah, waktu dia ngomong seperti itu, wah dia memang waktu saya ketemu dia dan waktu berjabat tangan, bener lembut orangnya. Waduh, gimana, bro? Gitu. Suaranya lembut gimana, bro? Kayak ada cewek gitu. Wah, kalah saya. Bener ini. Ini halus, lembut gitu kan. Nah, dia seperti itu. Saudara, waktu saya tanya, waktu pacaran. Ini bedanya mama dengan pacar, bedanya di sini. Saudara. Mamanya sakit. Sampai pakai sial gitu kan. Beliin obat. Bentar, masih belajar. Pacarnya datang. Pacarnya telepon. Lalu teleponnya kan yang itu yang kuno itu. Gimana? Aduh, saya lagi sendirian, gak dijemput papa ini. Bisa jemput enggak? Oh, sip, oke. Barusan mamanya suruh beli obat itu. Belajar. Excuse. Begitu pacarnya meminta, wah sekarang saya lagi gak dijemput, gimana nih? Oke, jemput. Langsung to the point, langsung. Ke tempatnya langsung. Dan mamanya ditinggal. Mamanya geleng-geleng. Oh, anak kurang ajar. Saudara bandingin ya. Waktu mamanya digitukan dengan anaknya. Bagaimana jika Tuhan kamu gitukan? Kamu dipijet gini mati kan oleh Tuhan. Karena tangannya Tuhan segede apa? Saudara, kita ini orang yang excuse-nya itu terlalu banyak. Kenapa? Karena memang ada di hukum Taurat. Saudara nggak percaya ada di hukum Taurat. Nah, kita baca salah satunya. Ya, ini ada di sini. Di dalam Ulangan 20. Saudara, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Saudara, ini hukumnya beda. Karena hukum perang. Judulnya itu hukum perang, Ulangan 20. Jadi waktu mau perang itu, ada orang ketakutan, ada orang yang tidak berani. Jangan ikut kamu, kalau enggak mati di tengah jalan kamu, kencing-kencing kamu. Ada tentara Amerika yang di Vietnam. Ketakutan sampai nggak bisa apa-apa. Sampai kencing-kencing dia. Taiwan, ketakutan dia. Jangan ikut perang. Orang yang seperti ini mentalnya jangan ikut perang. Nggak boleh. Nah, perhatikan, Sob. Ulangan pasal 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi siapa yang perang? Saudara-saudara pikirin orang Israel. No. Hidupmu sama. Jika kamu serahkan, jika kamu percaya Tuhan, Tuhan berperang bagi kamu. Bisa kalah nggak Tuhan? Apa jawabannya? Nggak mungkin Tuhan kalah. Kenapa kamu kalah? Karena kamu pakai kekuatan, pakai pikiranmu, pakai jalanmu sendiri. Nggak menang. Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu, berperang bagi kamu, dan mengalahkan semua, memberikan kemenangan padamu. Ayat 5. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Perhatikan, siapakah yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain menempatinya. Sangat manusiawi. Kenapa? Karena yang lain masih bisa melakukan untuk berperang bagi negaranya. Orang-orang seperti ini dibolehkan, di-excuse. Jadi bukan alasan itu tidak boleh. Boleh, Sir. Untuk apa? Sebenarnya ini hukum perang. Dan bisa digantikan yang lain. Tapi hukum perang rohani, kerajaan Allah, nggak bisa digantikan. Karena itu langsung berkaitan dengan kita to the point, man to man, God with us gitu kan. Nggak bisa orang lain. Nah, kita lihat yang kedua. Dia boleh pergi. Sekarang ayat yang ke-6. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Tuhan itu adil, Tuhan itu begitu mengerti manusia.
Dia memberikan seperti itu. Tapi ini hukum perang. Dan dipakai oleh orang-orang excuse tadi, hukum perang dipakai untuk hukum keselamatan. Nggak nyambung. Kadang-kadang kita juga gitu, nggak nyambung. Ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Dan lain-lain semua diatur. Ya. Oke, saudara perhatikan. Ada satu prinsip yang penting. Penundaan adalah penolakan. Jadi di hadapan Tuhan, waktu kamu meminta maaf, itu artinya kamu tidak mau ikut dan menolak saya. Dan barang siapa menolak Tuhan dan tawaran Tuhan, maka Tuhan katakan, kamu bukan anakku. Kamu bukan keluarga. Dalam Ibrani pasal 38 dan 15 dikatakan, jangan keraskan hatimu dan terimalah Tuhan. Hari ini juga. Today itu adalah harus dijawab. Dan tidak boleh, saudara, engkewai. Nanti saja lah. Kenapa? Wah, saya mau senang-senang. Ada orang berkata seperti ini. Ya, ini pengalaman Pak Stele gitu. Pak, nanti kalau rumah saya di Jakarta terjual, kira-kira waktu itu hampir 7 miliar. Nanti saya akan berikan persembahan kepada sekolah Tiranus. Pak Hid waktu itu bersama saya, dia mengajak dosen saya. Dan saya diajari. Diajari apa? Teologi langsung aplikasi. Mau ikut? Mau belajar apa? Pak, saya mau belajar. Mau belajar? Ya, ikut saya. Kemana? Nagih utang. Nagih utang? Apa hubungannya dengan teologi? Belajar. Setelah selesai semua, dia datang. Dan dia mengingatkan orang yang mau memberi persembahan. Dan dia ingatkan. Dan apa yang terjadi? Nah, waktu dia datang ke orang itu, excuse. Maaf. Saya lupa. Terus gimana? Lupa. Aduh, uangnya udah kepakai semua untuk berdagang dan untuk bisnis. Saudara waktu ditanya seperti itu. Dan Pak Hid itu tidak marah-marah orang itu. Kok kamu kurang aja? Enggak. Dia mengatakan apa? Itu urusanmu dengan Tuhan. Itu berkaitan dengan hatimu dengan Tuhan. Silakan berdoa pada Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab mengingatkan apa yang kamu sumpahkan pada Tuhan, yang pernah kamu janjikan pada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan. Tanggung jawab saya di situ. Dan selesai pulang. Terus kita bicara-bicara, bertanya. Agung, gimana tadi? Setuju nggak kan? Saya seperti itu. Kalau saya, Pak, wah, saya ngomong, kamu nggak tahu diri ya, sudah diberkati gitu. Kenapa Bapak begitu lembut? Jadi dia mengatakan, waktu kita mengingatkan orang, kita bukan menghakimi orang. Benar juga. Iya kan? Kita mengatakan orang yang menghakimkan Tuhan. Tapi kita punya hati seperti menghakimi orang. Terus apalagi, dan banyak hal-hal yang kita bicarakan karena kita belajar tentang psikologi. Jadi Pak Steny waktu ngajar psikologi. Saudara perhatikan. Jadi yang mengundang itu sudah tahu dan apa yang harus terjadi dan dia siapkan semuanya. Maka semua persiapan itu betul-betul kita tinggal masuk. Dan perhatikan. Di awal perjanjian mereka sudah setuju dan terima undangan itu sudah setuju. Tapi karena ada kebutuhan lain, ada tanda petik kepentingan prioritas yang lebih dipandang, lebih indah, lebih baik, dan lebih penting, maka di sini ditinggalkan. Dan itu perjalanan kita sebagai anak manusia bersama dengan Tuhan. Seperti itu, seringnya seperti itu. Kita seringkali meninggalkan Tuhan karena kita ada kepentingan dunia. Ada kepentingannya. Saudara, saya percaya prinsip kemarin kita singgung minggu lalu, tabur tuai. Tabur tuai itu juga ada di dalam kejahatan. Bukan hanya kebaikan. Saya beri contoh. Ya, ini semua dalam ilmu psikologi anak udah banyak dibahas. Perhatikan, kalau sejak kecil anak itu ojo dibanding-bandingkan. Terus kita bandingkan. Kan orang tua itu selalu seperti itu.
Semua penjahat yang besar, yang kejam, itu selalu ada kesalahan oleh orang tua. Dan ada peranan orang tua yang sangat penting. Hidup anak itu bisa berantakan seperti itu. Sudah dari kecil ya, ini seorang anak. Dan selalu dikatakan, kamu kerjakan, kamu itu bagusan adikmu, kamu bagusan kakakmu, kamu selalu gitu. Dan itu bukan satu kali, 2 kali, 3 kali, dan setiap hari, dan setiap minggu, dan setiap bulan, setiap tahun, saudara-saudara sedang membentuk karakter yang akan membuat dia runtuh terhadap dirinya sendiri. Dan anak ini tidak akan bisa percaya pada dirinya sendiri. Dan penyakit seperti ini itu banyak sekali. Dan setiap peristiwa itu memperburuk dia. Nah, saudara, ini bisa ditolong dengan apa? Dengan persekutuan di dalam keluarga. Ada persekutuan dalam firman Tuhan dan mereka kemudian berbicara, berdoa bersama dan sharing bersama. Nah, itu menolong anak ini akhirnya bisa menceritakan semua hal-hal yang mungkin dia kurang nyaman dan orang tuanya sangat terbuka dan menceritakan. Akhirnya terjadi satu pengertian. Jadi anak ini akhirnya bisa menerima pengertian-pengertian dan dia bisa menerima dirinya di posisi mana. Dan dia bisa percaya diri lagi. Tapi kalau itu nggak ada, saudara, semua pembunuh yang kejam, ini pembunuh yang kejam yang terakhir meminta satu waktu dan meminta mamanya datang. Tapi mamanya nggak datang. Dan kemudian dia meminta supaya sampaikan ini ke mama saya. Ini penjahat yang sudah perkosa orang, bunuh orang, siksa orang, dan bukan satu, puluhan orang, dan dihukum mati langsung. Saudara, apa yang dikatakan? Dan wawancara itu ada di YouTube. Saudara lihat di YouTube. Dikatakan apa? Pesanku untuk mama saya. Aku jadi seperti ini. Waktu aku berbuat salah, engkau tidak pernah menegur saya. Engkau mengexcuse saya. Waktu saya melakukan ini, AB sudah dia cerita semua. Dan waktu dia berbohong, kamu menutupi dosa saya. Kamu terus membela saya. Dan saat itulah, aku jadi seperti ini. Saudara, excuse itu, jika tidak pada tempatnya, saudara sedang membentuk satu karakter yang betul-betul itu akan menjadikan seluruh hidup kita menjadi orang yang palsu. Saya percaya di gereja itu banyak orang yang kadang-kadang berwajah palsu. Nggak senang pun. Kenapa? Ya, Pak, kan kita orang timur, Pak. Ya, kita sopan lah, gitu ya. Ada orang yang nggak suka, wajahnya juga nggak suka, gitu kan. Enak kan polos kan. Jadi kita ini lebih senang kalau orang nggak suka dengan kita. Nah, senang saya. Kenapa senang? Ngerti nggak suka. Jadi hatinya tahu, wajah dan hatinya sama. Nah, itu orang yang jujur. Tapi hatinya dengan wajahnya beda. Wah, celaka gitu. Kita nggak tahu hatinya kayak apa, wajahnya gimana. Sudah pilih mana? Dan kita itu orang senang bersandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Semua ceritanya masing-masing dengan karakternya. Dan kita pilih karakter apa? Oh, saya pendeta, ketemu orang senyum. Kenapa? Hatinya dongkol senyum. Saya di hadapan Tuhan, Tuhan tahu hati saya. Dasar lu busuk. Dan inilah kenyataan yang kita kenal. Saudara, tidak lebih, tidak kurang. Tuhan tahu siapa manusia itu. Tuhan tahu bagaimana kita beralasan. Dan Tuhan ceritakan ini satu persatu. Saudara, kita sudah melihat. Excuse itu adalah bibit dari kemunafikan. Penundaan adalah penolakan. Setiap penundaan artinya kamu sedang memperlambat hidupmu dan kamu semakin menjauhkan dari keberhasilan. Saya sampai hari ini punya prinsip dari bapak saya. Segala pekerjaan jangan pernah ditunda. Kamu bisa kerjakan tadi, kerjakan hari ini. Saat ini bisa, saat ini kamu kerjakan. Apapun yang kamu pandang sebagai tanggung jawabmu,
dan itu sebagai kewajibanmu. Jangan pernah ditunda. Kesenangan bisa ditunda, kewajiban no. Dan itu masuk dalam pikiran jiwa saya. Mau pergi gini, bisa ditunda, tapi bersih-bersih rumah, setrika dan semuanya nggak bisa tunda. Dan saudara tahu, orang-orang yang sudah menikmati itu semua, itu bisa melayani dengan sukacita, mencuci dengan menyanyi, memasak dengan menyanyi, dan tidak ada beban. Kenapa? Karena dia sudah melewati batas-batas itu. Ada seorang ibu, saking marahnya, itu wajan-wajan jadi mainan genderang. Benci dengan suaminya, masak gitu. Dipukuli aja semua. Kenapa? Karena hati lagi jengkel. Mungkin yang tertawa pernah ngerasa pukul-pukul wajan gitu kan? Kenapa? Ya, karena jengkel, saudara. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana melayani orang dengan rendah hati, tahu bagaimana. Saudara, itu kemenangan kita. Sukacita itu kemenangan kita, milik kita. Bisa mengerti orang itu sukacita luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa mencuri sukacita kita. Dan dikatakan di sini, semuanya di dalam persiapan. Nah, bagaimana kamu? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat, ayo kita masuk dalam perjamuan. Kita sudah siap. Terus saya tanya, kamu siap nggak? Saudara-saudara kalau tahu, secara ritual, Katolik, Protestan, Karismatik, secara ritual, ketaatannya, Katolik di atas kita. Mereka walaupun tidak mengerti banyak firman Tuhan, semua tidak ada urusannya dengan diri mereka, tapi mereka melakukan itu. Mereka berjalan lebih berhikmat dan lebih taat dan semuanya. Maka orang-orang Katolik, sekolah-sekolah Katolik, disiplin waktunya number one. Kenapa? Mereka meniru bangsa Israel. Saudara, tadi saya baru membuka satu masukan. 10 penemuan bangsa Israel yang mensejahterakan dunia. 10 penemuan bangsa sejahtera dunia. Jadi orang-orang yang bangsa yang begitu hebat ini, walaupun kecil, tapi memberkati orang. Semua apa yang ada di sekeliling kita, itu hampir semua itu adalah penemuan di bangsa Israel. Apapun. Laptop kita, notebook, kamera, semua, GPS, semua. Kamera di mobil, kamera dimanapun, itu penemunya Israel semua. Robot semua. Kok bisa ya? Semua itu mereka semua. USB yang gue colok-colok untuk ini data ke sana. Terus sekarang nggak usah colok-colok. Kenapa? Karena sudah ada wireless. Ada Bluetooth yang nggak pernah ngentut itu kan. Tetek nyambung semua. Bahkan orang berpikir kok bisa gambar video bisa dikirim ke sono. Bisa dikirim ke Amerika. Dulu kan pakai pengiriman, pakai JNE 2 bulan baru nyampe. Ini enggak 0,1,3 detik nyampe. Coba suruh pikirkan, teknologi yang luar biasa ini yang dulu berbulan-bulan dikirim, kita cuma hitung sama sedetik sudah nyampe. Dan yang terbaru, yang 7G, yang sekarang sudah ditemukan 8G, kita 5G aja belum. Apa GG yang lain? GG kita. Seratus film waktu itu ya, itu tidak lebih dari 1 menit. Udah ditransfer. Saudara sekarang pakai optik yang baru dan yang ditemukan oleh Israel. 1 juta film. 1 juta film. Dengan berapa giga itu? Enggak lebih dari 1 detik. Saudara bayangkan, kalau ini dibuat untuk teknologi perang, kamu bisa ngelawan Israel nggak? Ini sekarang Rusia ngamuk-ngamuk terus dengan Ukraina. Kenapa?
Karena di belakangnya ada NATO. Teknologinya NATO semua. Mau dibom, belum ngebom, udah dibom balik. Seluruh wilayah Israel itu ada bunkernya. Bukan bunker yang kayak mesin. Bukan. Itu bunker sistem seluruh sinyal. Bahkan semut pun masuk, tahu dia. Oh ini semut. Oh ini kecoa, tahu dia. Jangan kan pesawat. Dan itu semua ada semua. Dan ada kamera dan semua dipasang semua. Israel satu hari waktu perang barusan ini 3.500 peluru kendali itu tiba yang lewat 4 3.000 semuanya tembak luntur semua. Hanya 4 yang lewat. Kenapa 4? Karena ada sistem yang tidak terdeteksi karena kelemahan peralatan. Kalau enggak, Israel dari dulu sudah hancur, saudara. Itu dari sejak Mesir ingin hancurkan Israel, semua ingin hancur. Sampai sekarang bangsa-bangsa hancur semua, dia tetap ada dan dia memberkati semua bangsa. Ya begitu indahnya sistem yang dibuat itu, dan semua itu sudah diberikan Tuhan, sudah beres, sudah ditawarkan dan sudah siapkan semua. Kenapa kita excuse? Nah, saudara, kita lihat ini. Terakhir. Jangan pernah kita beralasan. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa bicara. Kenapa? Apa yang kita bicarakan? Apa yang dalam hati kita? Dia tahu semua. Mau ngomong apa kamu? Betul nggak? Jalan hidup kita dia semua tahu. Tuhan tetapkan semua. Kita terus berdoa apa? Maka kita berdoa cuma satu kuncinya. Jadilah kehendakmu. Tuhan tuntun kami supaya setia dengan kehendakmu, sejalan dengan kehendakmu, seiring dengan kehendakmu. Tuhan, pimpin kami. Bagaimana saya tahu jalan saya itu? Saudara, hari ini kita diberi satu pengajaran oleh firman Tuhan. Maka waktu Tuhan memberitahu kita kebenaran, jangan excuse apapun. Jangan berdalih, Ustaz. Kenapa seorang anak bisa jatuh dan kemudian bisa mati? Karena dia lebih melihat orang lain, situasi, kondisi, dan dia tenggelam. Tapi kalau lihat Tuhan, dia nggak tenggelam. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan mengatur Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana Petrus di penjara, bagaimana Rasul Paulus. Saya tanya, yang menyertai mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Dan mereka orang-orang tahu bagaimana melewati segala ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan hidup itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Aku tidak pernah forsake kamu, membuang kamu. Tapi kamulah yang sering beralasan. Maaf Tuhan, saya sibuk. Maaf Tuhan, saya nggak bisa. Maaf Tuhan, saudara, banyak maafnya kita. Mister maaf dan Mrs. maaf. Dan kita selalu seperti itu. Dan hari ini Tuhan mengatakan, jika engkau melihat aku, maka tidak ada alasan yang bisa menghentikan saya. Apakah itu hukum perang? Apakah itu hukum di dalam peristiwa seluruh pernikahan dan hukum apapun, hukum keluarga. Waktu Tuhan mengatakan, kamu aku undang, kamu aku panggil, itu berkaitan bukan dengan seluruh kepentingan rumah tanggamu, suami istri, perdaganganmu, bisnis, bukan. Ini kepentingan tentang jiwamu yang diselamatkan. Dan itu bukan main-main. Tidak boleh ditunda. Jadi kita harus katakan, ya Tuhan, aku masuk. Dan saudara harus masuk. Tapi kita sering menunda. Dan hari ini, saudara, saya menunda banyak dalam hidup saya. Abraham menunda. Setiap penundaan Abraham, setiap penundaan dia berada di daerah Ur-Kasdim, dipanggil oleh Tuhan. Dan di Haran dia berhenti di sana. Dia menunda. Apa yang terjadi? Saudara, kehidupan Abraham menjadi berantakan.
Saudara lihat semua kejadian itu. Yusuf, bagaimana di Yusuf? Yakub, bagaimana Yakub? Melarikan diri. Disuruh mamanya pergi, kenapa? Wah, kamu nanti dibunuh oleh Esau. Udah lari kamu, lari. Apakah pelariannya itu betul? Nah, itu pelarian dari dosa. Dan bagaimana Tuhan hancurkan dia dengan waktu hampir 21 tahun. Dia harus diperbudak, tanda petik, oleh Laban pamannya. Dan apakah terus di sana hidupnya? No, Tuhan akhirnya membuat Yakub sadar dan menggantikan namanya. Bukan Yakub, kamu Israel. Berkumpul, bergaul, menyandarkan diri pada Allah, baru kamu menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu bangsa Israel. Tapi sebelum itu, saudara, banyak kelakuan-kelakuan, bukan hanya kita, saudara. Abraham, Ishak, Yakub, banyak kelakuan di dalam dosa. Itu orang tua yang tokoh-tokoh iman kita banyak dalam kelemahan. Tetapi kita tidak memandang, kita memandang, wah orangnya hebat, Abraham hebat. Saudara, karena keliru memilih dan mengikuti istrinya, kami dengan Hagar terjadi satu peperangan bangsa yang tidak pernah berhenti. Ismail dan Ishak. Israel dan dunia sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kita secara nggak tahu, kita sedang mempertengkarkan anak kita seumur hidup mereka seluruh keturunan perang terus. Kenapa? Karena kita orang tua. Tidak bijaksana. Sehingga anak kita saling mendendam satu sama lain. Tapi Yusuf akhirnya memotong semua itu. Apa yang dikatakan Yusuf waktu dia memotong itu semuanya? Apakah aku menjadi Allah sehingga kamu takut dengan saya? Takut aku bunuh kamu. Takut balas dendam. Dan dia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah selalu baik. Berhenti semua permusuhan. Berhenti semua kekejian. Berhenti semua hati yang jahat. Berhenti semua. Kenapa? Karena ada satu orang yang rela menerima semua dosa itu. Dia telan. Dan dia balikkan dengan kasih itu. Baru hidup kita punya. Ya, mari kita berdoa, Tuhan memberkati. Begitu besar kasih setia Tuhan kepada kami. Dengan sabar menantikan kami. Undangan Tuhan terbuka. Keselamatan dari Tuhan tidak pernah tertutup sampai masa akhir nanti. Dan inilah tahun rahmat Tuhan. Tahun sukacita, tahun anugerah. Tahun masa kesabaran Tuhan. Tetapi Tuhan, hari ini kami mendapatkan jika kami yang mengexcuse, berdalih, beralasan, maka kamilah yang membuat diri kami hancur sendiri. Dan hari ini kami mendengarkan firman. Dan firman Tuhan berkata, lembutkanlah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Pada saat ini, Tuhan pulihkan. Dalam nama